Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi untuk update video kali ini saya akan update kembali untuk pergerakan dari harga GBP/JPY, ya, dimana kalau kita perhatikan GBP/JPY untuk saat ini sedang berada dalam fase uptrend, ya. Tapi hanya saja untuk candle mingguan yang minggu ini, ya, ini di sini nih, ya, itu sedang berada dalam tekanan jual cukup besar, ya. Tadinya dia udah naik cukup tinggi, ya, yaitu pada level harga 157.77, lalu turun lagi dengan close di level harga 155.99. Jadi ini tekanan jualnya cukup besar, dan jika memang tekanan jualnya cukup besar ini dan masih berlanjut, ya, maka si GBP/JPY ini akan lanjut untuk turun lagi di minggu depan atau pada awal bulan November nanti. Dan kita perhatikan di sini kan memang dia sedang dalam masa uptrend, ya, secara garis besar, dan ini adalah level harga yang terakhir disentuh itu pada tanggal sekitar bulan Januari 2018, dan saat ini dia sedang berada dalam level tersebut. Jika memang dia bisa bertahan di atas level ini, maka harga itu akan melanjutkan kenaikan ke atas. Tapi jika memang dia melemah, ya, atau misalkan dia kuat untuk bertahan di level ini, harga akan turun kembali ke bawah. Dan penurunannya ini pada saat tahun 2018 itu cukup dalam, ya, dengan penurunan terdalamnya itu di sini di level 1224, ya, dan saat ini sedang berada di 156. Lalu kalau kita perhatikan di candle daily-nya, ya, pada candle daily ini harga sudah sekitar mulai dari tanggal 21 Oktober hingga 29 Oktober itu melemah, ya, tapi pelemahannya itu masih dalam range yang cukup tertahan, ya. Kalau kita perhatikan di sini harganya masih tertahan di level 156, ya, masih belum bisa turun melebihi itu. Dia sempat turun ke 155, tapi akhirnya berbalik kembali ke atas, dan saat ini cenderung tertahan di level 1. Kalau kita perhatikan di sini, ya, 156. Jadi harga itu selama 1 minggu ini cenderung sideways, ya. Jadi kalau misalkan dia breakout dan turun ke bawah, maka penurunannya itu bisa ke level harga sini, paling dekatnya itu 154, lalu dilanjut lagi dengan di level harga 152. Oke, itu untuk forecast ke depannya. Dan kalau kita buka analisanya untuk saat ini, kita akan lihat dulu di candle 4 jamnya. Ya, jadi penting sekali untuk kita mengetahui candle weekly, daily, dan juga 4 jam itu untuk melihat kecenderungan harga bergerak itu di mana aja. Jadi kalau untuk analisa dan titik entry itu kita akan analisa di time frame lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam dan juga di 30 menit. Oke, masih loading. Nah, di sini kalau kita perhatikan harga itu terus membuat higher low yang baru, ya. Jadi ini height yang sebelumnya, ini higher low, lalu ini higher low yang baru, ini higher low yang baru juga. Jadi harga itu masih belum bisa membuat higher height yang baru kembali, ya. Seperti ini nih. Kan dia membuat height, ini height, ini height. Jadi dia terus membuat higher height. Kalau yang ini dia membuat higher low yang baru, yang menandakan bahwa harga itu sedang bergerak turun. Hanya saja dia belum bisa membuat lower low yang baru. Ya, di sini kan dia berhasil membuat lower low yang baru nih. Nah, jadi pergerakan harga itu cenderung tertahan di 156 ini. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di 156, otomatis dia akan turun kembali ke 155 nih. Ini ada sedikit support di sini, ya, ada base juga di sini. Ya, jadi intinya kalau kita perhatikan di time frame yang lebih besar itu harga sedang bergerak turun. Lalu kita lihat lagi di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam ini kita akan coba buka analisanya. Oke, sebentar lagi loading. Nah, di 1 jam ini kalau kita perhatikan harga itu sudah bergerak pas pada base areanya, ya, atau demand areanya pada level harga 155.92 sampai dengan 156.11, ya. Jadi di sini adalah demand areanya, yang dimana kalau kita perhatikan
sudah dari tanggal 22 Oktober harga itu tertahan di sini langsung naik kembali ke atas. Jadi intinya selama harga masih bertahan di area sini, maka dia akan terus menguji area 156416 sama dengan 156118 sampai dengan 157036. Ini adalah supply areanya saat ini. Jadi kalau kita lihat di candle 1 jam, harga cenderung sideways ya di kedua demand dan supply area ini. Lalu kalau kita lihat lagi di candle 30 menit ya, jadi candle 30 menit itu adalah untuk kita lihat strategi ke depan itu bagaimana. Dan jika memang harga turun lagi atau breakdown dari si 155 sampai dengan 156 ya, area demand ini, otomatis penurunan dia itu ada di support harga 155 350 di sini. Sebentar lagi loading. Jadi kalau kita perhatikan memang kenaikan si GBP/JPY ini sudah cukup tinggi ya, sehingga ini akan menyebabkan koreksi secara teknikal. Tetapi kalau misalkan si Jepang masih terus mengalami krisis energi, itu masih akan menaikkan si yen ini sendiri ya. Sehingga si yen kalau ingin menguat, maka si Jepang itu harus bisa mengatasi krisis energi dan juga beberapa gejolak dari si Jepang itu sendiri. Soalnya emang kenaikan yen Jepang ini emang penyebab utamanya itu ya karena krisis energi di Jepangnya sendiri. Jadinya dolar menguat terhadap yen. Nah, kalau misalkan Jepang mau turun lagi nih, dia mau menstabilkan yen dia ke 124 ya atau di 123, itu dia harus bisa mengatasi masalahnya mengenai krisis energi. Selama belum teratasin, maka dolar akan terus menguat terhadap yen ini sendiri. Jadi mungkin kenaikannya akan terus naik ya, atau akan terus tinggi, bahkan bisa melewati 158.200 ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada level harga 155, 156 atau demand areanya, harga itu masih terjadi rejection ya. Di sini lebih jelas nih, dia terjadi double top di sini. Dan jika memang double topnya ini terkonfirmasi, maka harga akan lanjut turun ke bawah sini di 155.350. Jadi kalian perhatikan aja untuk si GBP/JPY ini ya, base ini adalah base yang sangat penting untuk si GBP/JPY ini. Jadinya saran saya kita akan open posisi itu ketika harga menyentuh di antara garis ini dan juga base ini aja. Kalau di 156.41 ini adalah pemisah ya antara demand dan supply-nya, karena kalau kita perhatikan di sini, selama harga berada di atas 156.14 ya, harga itu cenderung naik ke atas, tapi ketika harga berada di bawah 156.14 ini, harga cenderung ke bawah. Jadi asumsinya ketika dia naik di sini dan bertahan, maka next target dia itu ada di 156.157 ya, di area supply-nya dia. Lalu ketika dia turun ke bawah, maka otomatis harganya itu next targetnya ada di 155.92 sampai dengan 156.11, yaitu di supply di demand areanya dia. Dan jika dia menembus demand area ini, otomatis pergerakannya akan turun ke 155.350. Nanti akan saya coba update kembali untuk di Telegram ya, ketika dia memang menembus di 155.350 ini. Sebenarnya udah saya tandakan jika memang buruknya si harga ini nembus 155.350 ya, itu dia akan berhenti di sekitaran sini di 154 ya, di harga 154 ini. Hanya saja internetnya lagi loading, jadinya masih belum kelihatan jelas. Oke, kita tunggu dulu internetnya. Jadi sambil nunggu si chartnya ini loading, kenaikan si GBP/JPY ini ya, ini adalah koreksi secara teknikal ya. Secara teknikal dia memang akan terkoreksi, karena kalau kita perhatikan memang sudah 2 mingguan ini si GBP/JPY naiknya cukup tinggi ya, bahkan naiknya pun dengan sangat mudah sekali menembus tiap supply area yang ada. Oke, dia sudah loading.
Nah, di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, harga sempat bertopang di daerah sini nih. Ya di 154-nya nih. Sehingga ketika dia breakout dari si level harga ini nih 155.350, maka next target dia itu ada di 154. Nah, ini kita rapiin dulu. Oke, ada di 154.16. Poin 61. Jadi harganya akan berada di sini sebagai next demand area dia, karena kan di sini sebelum dia naik kan dia sempat naik turun dulu daerah sini. Jadi ini adalah area patokan kita ketika dia memang turun ke bawah. Kita bisa melakukan short buy ketika harga sudah berada di 154 ini. Untuk detailnya itu ada di 154.423 sampai dengan 154.61. Jadi ini area sebenarnya cukup kecil ya. Kita mengikuti dari si akumulasi harga tersebut nih. Jadi akumulasi di daerah sini. Oke, jadi untuk penjelasan dari GBP/JPY, intinya dia sedang mencoba untuk turun kembali dan pergerakannya juga sedang downtrend ya untuk saat ini nih. Untuk saat ini emang sedang downtrend kalau kita perhatikan di di chart yang time frame lebih rendah, tapi kalau untuk time frame yang lebih tinggi seperti time frame weekly itu sedang uptrend. Jadi downtrend ini adalah trend minornya dari si GBP/JPY, sedangkan untuk mega trendnya dia itu sedang uptrend. Oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari GBP/JPY, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan dalam kolom komentar atau bisa juga komen di channel Telegram Jonathan Trading ID. Jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian, silahkan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube Jonathan Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.